Jujur ya, ini bukan video atau apa, tapi like celebrity. Like celebrity, like different, like different. Karena ketika kita mempunyai value, semakin kita mempunyai value, orang sekitar kita yang tidak, sorry itu saya nggak setara, itu kayak mendekat sama kita tuh malu. Kayak say hi aja kayak, I know I'm nervous. Aku nervous. Pernah juga nggak makan 3 hari di ganjel pakai air putih. Jadi di situ makanya aku mengerti makna uang. Aku nggak pernah menyepelekan uang gitu sih. Karena aku itu pernah baca bahwa dalam Muslim itu kita wajib kaya. Gitu, wajib kaya, kita wajib punya banyak uang untuk kita menebarkan manfaat ke banyak umat. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Kalau episode sebelumnya kita selalu bertemu dengan sosok-sosok yang mungkin secara usia sudah matang, tapi kali ini agak berbeda karena kita akan ketemu dengan sosok yang sangat belia, masih di usia 20 tahun dan memulai usahanya di usia 17 tahun. Siapakah beliau? Kita akan tanya secara langsung dengan seorang anak muda bernama Paul Teller. Seperti apa sih kisah beliau? Apa yang bisa kita cari tahu? Langsung aja tonton selengkapnya hanya di Inspirasi Berbagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Inspirasi. Kenalin, nama aku Paul Teller. Bisa dipanggil Paul. Biasanya teman-teman dekatku itu pasti manggilnya Teller atau Teller karena nama belakangku itu nama Teller Bang. Oke, aku mahasiswa juga, baru naik semester 5. Aku mahasiswa di UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Aku mempunyai beberapa bisnis, salah satunya coklat, bidang manufaktur. Aku juga aktif di kegiatan mahasiswa, kegiatan komunitas, tentunya komunitas pengusaha, komunitas sosial. Tapi aku paling ikut komunitas, dan komunitas yang kupilih itu dulu tuh Tangan di Atas waktu aku SMP. Aku ikut mama itu waktu aku SMP sih. Itu biota singkatku aja. Jadi dulu waktu zaman SMP itu kan aku kan anak satu-satunya ya, anak pertama dari mamaku yang bernama Eka Susianti. Bisa sebulan sekali itu mamaku itu selalu bilang, Paul, kamu tuh jangan harap kamu setelah lulus S1 itu mama kasih kamu jabatan di perusahaan mama. Jadi itu kata-kata yang nyesek banget ya, yang Paul dengar. Padahal Paul pun gak ada berpikir bahwa Paul kesana. Dan mama tuh sampai pernah bilang, gak akan mama kasih kamu posisi meskipun kamu OB di perusahaan mama sendiri. Dari situlah sebenarnya Paul tuh oke, aku kayaknya mungkin gak ada harapan di perusahaan mama, kayak aku mau survive banyak hal. Jadi aku mencoba. Jadi dulu mimpiku itu ada jadi dari pilot. Kenapa aku nggak pilot? Aku tuh kayak sadar diri gitu, kayak sekolah pilot tuh mahal banget. Jadi kayaknya kasihan mama gitu aja sih. Terus aku pengen jadi artis. Udah kayak berapa kali syuting di Bali. Tapi waktu mama lihat pergerakanku, kayak anak ini bahaya banget deh gitu kalau saya diterusin. Akhirnya ditarik lagi, nggak, kayak kamu nggak boleh gitu. Terus aku tuh punya insight mengenai entrepreneurship tuh ketika aku mengikuti kegiatan-kegiatan mama, kayak meeting sama kliennya, atau waktu ada acara komunitas gitu kan. Aku dulu seneng banget, meskipun aku main game tapi aku enjoy gitu. Kayak kadang kalau aku boring sama game itu aku kayak, ini komunitas ini ngapain sih gitu, mereka bahas apa sih kayak gitu. Tapi dari situlah aku kayak, oh ternyata di sini loh asiknya pengusaha gitu. Kayak mereka dibandingkan job-job lain, pengusaha tuh kayak masalah waktu tuh fleksibel lah kalau dia bisa manage waktunya gitu sih. Oke, bisnis itu apa ya? Kalau bisnis itu kategorinya, tapi menurutku bisnis itu seni lah. Seni, jadi beda antara pedagang dan pengusaha. Kalau pedagang itu kayak
beli pisang di petani, kita jual ke customer tuh dalam keadaan pisang juga gitu. Kalau bisnis atau pengusaha itu kita beli pisang di petani dan kita olah untuk mengupgrade value pisang ini ke customer. Gitu, bisa ke keripik pisang, bisa ke jus pisang, bisa ke piscok. Ya jadi ada inovasinya. Jadi bisnis itu seni menurutku. Seni untuk menciptakan uang lah. Tentu banyak waktu yang dikorbankan, kayak misal yang kalau normalnya manusia itu tidur 8 jam per hari gitu ya, tapi karena ada bisa bikin bisnis, terus tugas kuliah yang kadang banyak banget, tugas kuliah dari dosen, terus belum ada proyek-proyek yang lain, itu ya kadang jam tidur tuh kesita sih. Bisa sehari itu mungkin tidur 3 jam, 4 jam, paling lama 5 jam, tapi kalau mungkin aku pengen bener rest ya bisa aja aku seharian tidur gitu sih. Terus seharian tidur atau ya 8 jam, 9 jam tidur, tapi yang benar-benar di hari itu tuh yang nggak ngapa-ngapain, jadi full istirahat, kayak recovery lah gitu. Tapi ya pengorbanannya cuma di waktu aja, di waktu sih. Oke, kalau di kesehatan itu sebenarnya kurang baik, untuk tidur kurang dari 8 jam tuh kurang baik banget ya untuk kesehatan. Tapi aku itu pasti minum vitamin. Aku ada suplemen, bukan suplemen, vitamin kayak vitamin C, zinc, terus penambah darah. Jadi itu sih yang membuat aku tetap fit. Jadi nggak yang plong, nggak ada asupan. Dan cara makan pun aku lebih banyak makan sayur. Dari kecil sampai sekarang makan sayur, terus buah, aku suka semangka, aku suka anggur. Jadi di situ sih yang bisa menetralkan lah. Dan aku juga suka olahraga, futsal. Jadi situ membuat kayak jantungku masih sehat, terus pernafasanku masih sehat di situ sih. Pertama tentu waktu. Aku bisa PP Malang Bali tuh 2 bulan sekali, dan itu aku ngambil tuh seminggu tes gitu. Jadi aku kadang ngambil kayak jatah libur kuliah gitu kan. Jadi aku ke Bali 2 bulan sekali. Terus tapi aku juga bisa monitoring bisnis aku di HP. Jadi aku bisa tahu kayak problem perusahaan hari ini tuh apa, terus mereka tuh ngapain. Karena di perusahaanku itu ada laporan per 2 jam. Jadi aku bisa tahu timku dia dari jam 8 ke 10 tuh dia ngapain gitu. Jadi aku tahu dan problem-problem mereka tuh apa. Jadi ketika aku pulang ke Bali itu hanya aku kantor tuh, kalian problemnya ini, aku kasih tahu ini, dan ketika aku menjelaskan problem, aku kasih tahu solusi. Nah, solusi yang relevan dengan mereka, karena aku Gen Z, mereka juga banyak Gen Z juga, gitu. Jadi secara komunikasi enak juga, gitu sih. Tapi pertama pasti waktu yang dikorbankan, terus nilai kuliah juga pasti dikorbankan. Karena sebenarnya kuliah itu kan kalau mau nilai bagus kan kehadirannya ya. Nah, jadi kehadiran Paul tuh ya kurang maksimal aja sebenarnya di kuliah. Tapi ya overall kalau dosen-dosen yang udah paham Paul sih udah enak aja. Oh, Paul dia ke Bali tuh emang bukan liburan, dia punya bisnis dan lain-lain gitu sih. Jujur ya, ini bukan pede atau apa, tapi like celebrity. Like celebrity, like different. Karena ketika kita mempunyai value, semakin kita mempunyai value, orang sekitar kita yang tidak, nggak setara, itu kayak mendekat sama kita tuh malu. Kayak say hi aja kayak, I know I'm nervous. Aku nervous gitu. Ada beberapa orang kayak gitu dan itu jujur sama Paul. Aku tuh malu untuk nyapa kamu loh Paul. Aku bilang, kenapa kamu malu? Ya kan kamu kan, aku kan BA kampus juga kan waktu ospek. Kamu BA kampus, kamu pengusaha dan lain. Aku kayak takut salah ngomong gitu. Aku kayak no it's okay gitu. Terus kalau dosen-dosen tua sih belum banyak yang tahu Paul. Tapi kalau dosen-dosen muda tuh malah yang sampai nongkrong bareng. Aku sama dosen-dosen muda di UMM itu misal kayak kita habis kelas itu chattingan. Dosen tuh kadang kayak chat, Paul kamu habis kelas free nggak? Free Pak, ayo kenapa? Gitu. Ayo kita cari pemandangan, kita ngopi. Jadi kita fun sama dosen muda.
Aku sih waktu itu mikirnya karena waktu itu belum ada peluang aku masuk di entertainment ya. Jadi aku sebenarnya mengasah diriku di situ. Mengasah diriku, terus mengasah kepercayaan diri. Itu kan penting banget ya. Terus cara berbicara. Dari memperkenalkan produk-produk teman-teman. Mungkin secara look waktu itu aku oke. Mungkin dari segi, karena kan kalau produknya teman-teman kan paling foto, videonya kan nggak ada yang kayak ngomong gitu kan, nggak ada kan. Paling kalau endorse waktu COVID sih, itu bener-bener kayak teman mama tuh punya usaha sempol, teman mama punya ini, dan kamu harus kayak review yang bener-bener ngomong. Dari situ aku akhirnya itu padahal kayak nge-review mungkin kayak 30 detik, 40 detik, tapi aku bisa ngulang take itu sampai 7 kali, 8 kali. Dan dari situ aku belajar bahwa ternyata ngomong itu susah juga sebenarnya. Tapi ketika kita enjoy what we do, ya itu bakal jadi habit. Gitu sih. Gitu. Jadi awal mulanya kayak pede depan kamera tuh gara-gara mempromosikan produknya teman-teman mama. Itu sih. Itu sih. Kalau aku melihat Gen Z sekarang, kalau masalah gaya hidup, mereka memaksakan sebenarnya ya. Memaksakan karena apa? Jujur li, mereka tuh terpengaruh pertama lingkungan. Jadi mau gaya hidup hedon atau sederhana itu sebenarnya menurutku lingkungan sih. Lingkungan kedua media sosial. Itu pengaruh banget. Karena banyak temanku tuh kayak, kamu beli baju ini tuh kamu kayak inspirasi dari mana? Oh, aku tuh lihat influencer ini. Aku tuh nggak influencer itu ya pakai baju yang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Dan padahal kayak di ATM mungkin ya cuma 50.000 gitu. Jadi mereka memaksakan, kayak mereka tuh menabung yang sampai kadang uang jajan untuk makan pun kayak mereka tuh nggak keluarkan untuk makan, tapi yang kayak untuk menabung untuk menyukupi lifestyle-nya gitu. Tapi kalau aku lifestyle aku pasti selalu tentang dompet sih. Jadi kalau misalnya aku kayak bulan ini aku terlalu over deh gitu ke pengeluaran, aku cukupin. Nah kalau Gen Z tuh masih ada sisa nih, masih ada uang sisa, udah habisin aja sampai akhir bulan gitu. Jadi menurutku pola pikirnya Gen Z itu dia mainnya all in yang gak ada value atau dampaknya untuk kedepannya gitu. Itu sih kalau Gen Z ya. Dan mereka sebenarnya kurang edukasi dari orang tua, karena orang tuanya tuh melepas kayak anaknya terserah kamu mau jadi apa. Tapi alhamdulillahnya aku dilahirkan di rahimnya Mama Eka Susianti, jadi aku bisa belajar mengenai uang, bahwa 100.000 itu susah dapetin loh, meskipun dikeluarkannya tuh kayak gampang kamu beli apa, tapi untuk dapetin itu tuh susah gitu. Tapi menurutku juga ketika kita tahu cara mendapatkan uang, mau berapa pun itu is okay. Jadi menurut aku tuh kayak kalau salah aku kayak dapet uang itu pasti aku kayak belanjain apa yang inner childku mau. Inner child, bukan aku, itu inner child. Karena waktu aku kecil tuh aku bener-bener yang dulu tuh kayak makan nasi bungkus sama mama tuh kadang 1 berdua. Serius, nasi bungkus 1 berdua in one day. Pernah juga nggak makan 3 hari diganjel pakai air putih. Jadi di situ makanya aku mengerti makna uang. Aku nggak pernah menyepelekan uang, gitu sih. Kok dari aku sendiri, keluar dari lingkungan toksik sih. Karena lingkungan yang paling pengaruh, karena di eraku ini banyak banget nongkrong, ngopi, ya kan. Nah di ngopi kan pasti ada kayak circle-circle-nya ya. Nah circle-circle itu harus kita pilih. Apakah circle yang aku join atau pertemanan yang aku join yang biasanya itu dia valuable buat aku? Apakah dia berdampak baik untuk aku? Apakah di circle ini tuh menghasilkan uang? Tapi minimal circle yang harus dipilih itu circle yang tentang edukasi hidup sih. Tentang edukasi hidup, tentang lifestyle yang tidak memaksakan, atau yang berbicara soal masa depan, nggak yang bergibah tentang teman ke teman, nggak menggibahkan orang tua sendiri. Banyak banget Gen Z yang menggibahkan orang tua sendiri, serius. Jadi hal pertama yang dilakukan
keluar dari lingkungan yang tidak ada pengaruhnya untuk masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus banyak-banyak nonton podcast sih. Karena kan Gen Z tuh malas membaca. Itu yang pertama. Aku tuh pernah baca riset bahwa Gen Z itu minim membaca. Tapi mereka tuh suka menonton dan mendengarkan. Jadi harus lebih banyak podcast atau enggak nonton film yang mengedukasi tentang bisnis. Terus Gen Z juga beberapa banyak yang nggak bisa bahasa Inggris, harus nonton ya film yang ada bahasa Inggris yang subtitle bahasa Indonesia. Itu sih. Jadi kalau menurutku itu kalau bisa kayak setiap hari itu atau kayak di hari ini tuh kamu tuh dapetin apa sih? Gak hanya uang, kayak knowledge kayak atau koneksi. Yang penting kayak tiap hari tuh kamu menghasilkan apa gitu. Jangan sampai kayak kamu rebahan, terus kayak scroll gadget, terus kayak coba makan, terus jadi beban orang tua. Aku nggak mau kayak gitu. Kayak menurutku aku nggak berguna hidup di dunia, serius. Karena aku itu pernah baca bahwa dalam Muslim itu kita wajib kaya, gitu. Wajib kaya, kita wajib punya banyak uang untuk kita menebarkan manfaat ke banyak umat. Harapanku jadi pengusaha semua sih. Gitu. Jadi kenapa kalian tuh nggak create something gitu loh? Meskipun nggak jadi pengusaha tapi oke lah. Kan kalian bisa jadi kayak video editor atau bisa jadi fotografer freelance dan karya itu bisa dijual gitu kan. Jadi ada banyak hal kok kita cara mendapatkan uang di generasi kita sekarang. Dan jujur li jadi pengusaha itu meskipun aku bilang seni tapi ketika aku menyedekahkan uangku kepada karyawan-karyawanku itu sebenarnya tuh kayak aku senang aja gitu, kayak ternyata aku menghidupi banyak orang loh gitu. Gitu sih, itu senengnya. Kalau orang-orang bilang tuh berani mencoba. Berani mencoba, tapi kalau versiku harus lihat market. Kamu mau bikin apa, harus tahu dulu nih produkmu ini sasarannya kemana. Apakah menengah ke atas? Apakah menengah ke bawah? Range usianya itu apakah anak SMP, anak SMA, atau Gen Z, atau dia sasarannya itu ke ibu-ibu, atau dia sasarannya itu ke orang lansia. Jadi sebenarnya kita menjadi pengusaha kalau mau menciptakan produk harus tahu nih, kayak misalnya HP deh. Ini sasarannya kayak kalau misalnya kayak produk Apple, itu sasaran marketnya kemana sih? Sama kayak kita punya produk, gak mungkin kayak aku bikin produk yang penting aku jualan, gak gitu, gak selepas itu. Jadi kita harus berpikir kritis. Jadi anak-anak muda Gen Z yang mau menjadi pengusaha harus punya pemikiran yang kritis. Ketika memiliki pemikiran yang kritis, aku jamin semua masalahmu menjadi pengusaha itu aman-aman aja. Oke, nama aku Paul. Kalian bisa cari aku di Instagram @paulteller, L-nya 2, belakangnya R2, Paul Teller. Kalian bisa DM aku untuk menanyakan tentang entrepreneurship. I feel free untuk kalian bertanya dan aku juga akan menjawab secepat mungkin. Dan aku itu selalu buka webinar gratis. Aku punya komunitas sendiri untuk anak-anak muda yang dia struggle untuk memulai menjalani hidup. Jadi aku punya komunitas sendiri dan kalian bisa cek di @paulteller, langsung DM aja. Terus aku juga punya bisnis, itu sekarang aku punya 4 bisnis, sekarang ke-5. Jadi aku punya usaha coklat itu punya 2 PT. Terus aku punya perusahaan software itu Hawk, itu insya Allah tahun depan launching. Terus aku punya clothing brand namanya Latin Official, yang sebulan kemarin aku bikin usaha branded parfum like Dior, Chanel, or Prada. Itu aku cek aja di Instagramnya Loure Parfum, Loure Parfum, gitu sih. Itu singkat, dan aku juga mahasiswa dan sekaligus pembicara workshop. Jadi kalian bisa cek aja kalau kalian mau jadiin aku pembicara dan lain-lain, silahkan. Oke sobat inspirasi, jadi terakhir yang mau aku ucapkan, selalu menciptakan sesuatu yang berdampak untuk masa depan, apalagi untuk diri sendiri.
memulailah terlebih dahulu agar senang-senangnya itu lebih cepat. Jangan sampai waktu usia udah tua itu nggak ada senang-senangnya. Kalau bisa jadi pengusaha muda. Kalau misalnya kalian masih umur 17 tahun itu lebih bagus banget. Atau kalau bisa 15 tahun kalian udah memulai sesuatu itu lebih bagus. Aku mau mulai jadi pengusaha di umurku 17 tahun. Sekarang umurku 20. Baru 3 tahun aku jadi pengusaha. Pesanku lagi satu, jangan lama-lama jadi beban orang tua. Itu dari aku Paul, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Sobat Inspirasi, dari Paul Taylor kita bisa belajar banyak ya, bahwa ternyata ketika kita memulai bisnis sejak dini, akhirnya kita bisa belajar banyak hal. Bahkan kita bisa seneng di saat usia tua gitu ya. Dan tentunya banyak pelajaran-pelajaran, mungkin kegagalan-kegagalan bisa kita lalui lebih awal ketimbang kita terlambat untuk memulai. Tapi tentunya tidak ada kata terlambat. Dari seorang Paul juga kita bisa belajar bahwa ternyata bagaimana kita bisa menghargai proses dan juga menghargai uang. Jangan asal-asalan kita menghambur-hamburkan uang. Dan tentunya menjadi seorang Gen Z bukan berarti kita memiliki hidup yang mewah atau hanya sekedar mengikuti lingkungan-lingkungan yang tidak memiliki hal-hal yang positif. Yakinlah bahwa Indonesia bisa berkembang dari usia-usia muda seperti seorang Paul Taylor. Semoga Sobat Inspirasi bisa mengambil hikmah yang banyak dari episode kali ini. Tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share dari channel kita Inspirasi Berbagi. Ketemu lagi kita di lain kesempatan. Saya Om Andrea undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.